Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bayangkan, dalam setiap helaan napasmu, ada sebuah rahasia yang sejak awal ditiupkan Tuhan ke dalam dirimu. Sebuah panggilan halus, lembut, yang hanya bisa dirasakan oleh hati yang siap untuk kembali. Malam ini, aku akan mengajakmu memasuki ruang hening yang selama ini menyertaimu. Ruang yang mungkin tak pernah kau sadari, namun selalu mengetuk dari dalam. Jika engkau pernah merasa kosong, pernah merasa ditarik oleh sesuatu yang tak terlihat, atau merasakan kehadiran yang lebih dekat dari dirimu sendiri, maka video ini bukan sekadar tontonan, ini adalah perjalanan pulang. Sebelum kita mulai, klik subscribe, nyalakan loncengnya, dan jadikan tempat ini rumah bagi jiwa yang sedang mencari cahayanya. Bab 1, bisikan pertama, Hu dan panggilan yang tak terdengar. Di balik setiap napas yang keluar masuk tanpa kita sadari, ada sebuah rahasia yang lebih tua daripada usia dunia. Sebuah bisikan halus yang tidak pernah terdengar oleh telinga, namun selalu mengetuk ruang paling sunyi dalam diri. Bila seorang hamba berhenti sejenak dari kesibukan pikirannya, ia akan merasakan bahwa di balik tarikan napas itu ada sesuatu yang hidup, sesuatu yang hadir, sesuatu yang memanggilnya untuk kembali. Dan bisikan itu bukan kata, bukan doa, bukan suara, melainkan getaran ketuhanan yang disebut Hu, tanda bahwa Allah lebih dekat daripada yang pernah kita bayangkan. Banyak manusia mengira bahwa mereka bernapas karena kebutuhan jasad, namun para arif memahami bahwa napas bukan sekadar mekanisme tubuh. Ia adalah titipan yang membawa jejak kehadiran ilahi. Setiap kali udara memasuki dada, sebenarnya ada panggilan lembut yang berkata, "Aku bersamamu." Dan ketika engkau menghembuskannya, ada penyerahan halus yang berkata, "Kembalilah kepadaku." Di antara keduanya, tarik dan lepas, terdapat ruang kecil yang sering dilupakan. Ruang yang menjadi tempat bersemayamnya makna terdalam dari Hu. Ruang itu adalah pintu menuju kesadaran yang tidak dapat dijelaskan dengan kata-kata. Ketika seorang hamba mulai mengarahkan perhatian kepada napasnya sendiri, ia tidak sedang mempraktikkan teknik apapun. Ia sedang pulang kepada asalnya. Sebab napas adalah kitab pertama yang dibukakan Allah sebelum huruf-huruf suci dipahami manusia. Orang yang memerhatikan napasnya dengan hati yang tenang akan merasakan bahwa setiap hembusan adalah ayat, setiap tarikan adalah zikir, dan setiap jeda di antaranya adalah pengingat bahwa dirinya hanyalah sebuah titipan. Di titik ini, Hu tidak lagi menjadi sekadar sebutan. Ia menjadi cermin yang menampilkan siapa engkau sebenarnya. Seorang hamba yang hidup hanya karena kehendaknya. Namun rahasia ini tidak akan terbuka bagi hati yang tergesa atau pikiran yang penuh tuntutan. Hu hanya dapat disentuh oleh jiwa yang bersedia diam, bersedia melepaskan ambisinya, bersedia menundukkan egonya di hadapan kehadiran ilahi. Dalam keheningan itu, engkau akan merasakan getaran lembut, kadang seperti bisikan, kadang seperti kedamaian yang tiba-tiba memeluk dada. Di momen-momen seperti ini, engkau tidak sedang mencari Allah. Engkau sedang menyadari bahwa sejak awal, Dialah yang menggerakkan dirimu untuk mencari. Inilah awal perjalanan, bukan perjalanan kaki, melainkan perjalanan kesadaran. Perjalanan yang dimulai dari satu napas yang disertai kesadaran bahwa engkau tidak bernapas sendirian, bahwa di balik setiap hembusan ada kehadiran yang lebih halus dari cahaya, lebih dekat dari nadi, lebih lembut dari angin, dan itulah Hu. Bila engkau mampu mendengarnya dalam batinmu, maka engkau telah menemukan jalan pulang yang selama ini engkau cari. Jalannya bukan jauh, tidak berliku, tidak tersembunyi. Ia selalu ada di dalam dirimu, menunggu untuk disadari, menunggu untuk disambut, menunggu untuk disebut kembali. Bab 2, Hu dan kehadiran Allah yang menyelimuti setiap nafas. Ada sebuah kedekatan yang tidak dapat dijelaskan oleh logika, tidak dapat dilukiskan oleh kata, dan tidak dapat diukur oleh jarak. Kedekatan itu bukan sesuatu yang datang dari luar, melainkan sesuatu yang telah ada jauh sebelum engkau mengenal dunia. Para arif menyebutnya Huwa, Dia, dan dari nama inilah lahir getaran suci Hu, sebuah isyarat bahwa keberadaan Allah tidak pernah jauh, bahkan tidak pernah berjarak.
Ketika seorang hamba menyebut hu, ia sebenarnya sedang menyingkap tabir halus yang menutupi kesadarannya dari kehadiran ilahi yang telah mengaliri seluruh wujudnya. Hu bukan sekadar suara, ia adalah kesadaran yang meleburkan ego manusia. Saat engkau menyebut dia, tanpa sadar engkau sedang meniadakan aku. Nama ini mengajakmu keluar dari batasan pikiran yang sempit dan masuk ke ruang ketenangan yang luas, tempat di mana tidak ada lagi ambisi, tidak ada ketakutan, dan tidak ada lagi kebutuhan untuk membuktikan apapun. Dalam kedalaman nama ini, engkau menyadari bahwa segala gerak, segala keputusan, segala kehidupan tidak pernah berasal darimu, melainkan dari Dia yang menghidupkan tanpa henti. Bagi mereka yang memahami hakikat, hu bukan lagi sekadar zikir yang diucapkan oleh bibir. Ia adalah denyut spiritual yang mengalir melalui seluruh ciptaan. Batu, air, pohon, hewan, bahkan angin yang menyentuh kulitmu, semuanya membawa getaran kesadaran yang sama. Getaran yang menunjuk kepada sumber Maha Esa. Alam tidak mengenal kata-kata, tetapi setiap wujud bertasbih melalui dirinya sendiri, seolah berkata, "Dialah yang mengadakan aku." Dan jika engkau cukup hening, engkau akan mendengar semuanya bermuara pada satu sebutan yang sama, hu. Ketika seorang hamba mengucap Allah, hu, ia sedang memanggil kembali kesadaran aslinya. Di saat itu, engkau tidak sedang berbicara kepada Tuhan yang jauh di langit. Engkau sedang menyentuh kehadiran yang sebenarnya telah menyertaimu sepanjang hidup. Nama ini menggetarkan batin bukan karena bunyinya, tetapi karena hubungan yang terjalin antara ruh manusia dan Rabb-Nya. Bila engkau melafalkannya dengan hati yang jernih, engkau akan merasakan seakan seluruh beban dunia perlahan luruh, seperti kabut yang menghilang ketika matahari terbit. Maka ketahuilah, ketika engkau tiba-tiba merasa dekat dengan Allah, tanpa sebab, tanpa doa panjang, tanpa ritual tertentu, itu bukan kebetulan. Itu adalah hu yang sedang memanggilmu, membangunkanmu, mengingatkanmu bahwa engkau tidak pernah sendirian. Hubungan ini bukan dibangun oleh usaha, tetapi oleh rahmat. Dan rahmat itu telah ditanamkan pada dirimu sejak ruh ditiupkan. Jika engkau mampu menyadarinya, maka nama ini akan menjadi cahaya yang membimbing perjalananmu, lembut, tenang, dan penuh kasih, hingga engkau benar-benar mengenal siapa yang selama ini selalu menemanimu. Bab 3. Nafas, jalan sunyi menuju kediaman ilahi. Ada rahasia besar yang sengaja Allah letakkan pada sesuatu yang paling sering kita abaikan. Napas. Kita menghirup dan menghembuskannya tanpa pernah bertanya dari mana ia datang, kemana ia kembali, dan siapa yang mengatur ritmenya. Namun para arif memahami bahwa napas bukanlah gerakan jasad, melainkan tali halus yang menghubungkan seorang hamba dengan kehendak ilahi. Dengan setiap tarikan, Allah memberikan kehidupan. Dengan setiap hembusan, hamba menyerahkan dirinya kembali. Di antara dua gerak itu, masuk dan keluar, tersembunyi sebuah ruang yang tidak terlihat, namun penuh dengan cahaya makrifat. Tempat di mana hu berbisik dengan lembut. Ketika engkau menarik napas dalam-dalam dengan kesadaran penuh, engkau sebenarnya sedang membuka jendela ruhani. Udara yang masuk bukan sekadar oksigen, ia adalah isyarat kedekatan dari Tuhanmu. Dan ketika engkau melepaskannya, engkau sedang membersihkan ruang batinmu dari kegelisahan yang engkau simpan terlalu lama. Begitulah Allah mendidik hati melalui sesuatu yang paling sederhana. Tidak ada yang tersembunyi, tidak ada yang sulit. Hanya diperlukan perhatian lembut, dan engkau akan merasakan bahwa napas adalah zikir tanpa suara, doa tanpa kalimat, pengingat tanpa kata-kata. Namun dalam kehidupan yang terburu-buru, napas sering menjadi dangkal. Ia menjadi pendek ketika engkau cemas, menjadi berat ketika engkau marah, dan terasa kosong ketika engkau jauh dari Tuhan. Saat itu terjadi, ruh sebenarnya sedang meminta perhatianmu. Ia sedang berkata, kembalilah mendengarkan. Karena ketika kesadaranmu kembali ke napas, engkau sedang kembali kepada fitrahmu. Nafas yang halus adalah hati yang tenang. Nafas yang stabil adalah jiwa yang berserah. Dan dalam ketenangan itulah, hu dapat dirasakan tanpa perlu dilafalkan. Para sufi tidak pernah memisahkan napas dari zikir. Bagi mereka, setiap tarikan adalah Allah dan setiap hembusan adalah hu.
bukan karena mereka menghafalnya, tetapi karena mereka merasakannya. Mereka menjadikan napas sebagai kendaraan menuju ke heningan yang hidup, hening yang tidak sunyi, tetapi penuh kehadiran. Mereka mengamati napas bukan untuk memperbaiki tubuh, tetapi untuk mengenali siapa yang memberi hidup kepada tubuh. Dan semakin dalam pengamatan mereka, semakin jernih hubungan dengan Rabb-nya terbentuk. Begitulah, napas yang sederhana berubah menjadi jalan pulang yang paling dekat. Engkau tidak perlu pergi jauh, tidak perlu ritual rumit, tidak perlu menunggu waktu tertentu. Cukup duduk, cukup sadar, cukup hadir. Dengarkan napasmu, dan engkau akan merasakan bahwa setiap helanya adalah lembutnya kasih Allah yang menyapa. Dengarkan jeda di antara napasmu, dan engkau akan menemukan ketenangan yang tidak berasal dari dunia. Karena di sanalah Hu bersemayam, menuntunmu dengan cara yang paling lembut, paling halus, dan paling dekat. Jika engkau mampu merasakannya, maka engkau telah memasuki gerbang makrifat yang sesungguhnya. Bab 4. Hu dalam detik-detik keheningan yang menyapa jiwa. Ada momen-momen tertentu dalam hidup ketika dunia terasa melambat, meskipun tubuh kita masih bergerak seperti biasa. Momen itu tidak direncanakan, tidak dipanggil, dan tidak selalu muncul dalam doa. Ia datang dengan tiba-tiba, kadang saat engkau menatap langit malam, kadang saat engkau terjaga tanpa sebab di tengah sunyi, kadang saat engkau merasa sepi meski berada di tengah keramaian. Pada momen-momen itu, ada keheningan yang terasa hidup, hampir seperti ada sesuatu yang ingin menyampaikan pesan. Itulah saat di mana Hu bersuara tanpa bunyi, mengetuk pintu kesadaranmu dengan lembut. Keheningan seperti ini tidak sama dengan diam yang terjadi karena tidak ada aktivitas. Ini adalah diam yang penuh kehadiran. Diam yang membuat hati terasa diperhatikan oleh sesuatu yang tidak terlihat. Para arif menyebutnya sebagai hening yang ilahi, karena di dalamnya terdapat rasa dipeluk oleh kasih Allah yang begitu halus. Dalam hening itu, engkau tidak merasa sendirian, meski tidak ada orang di sekitarmu. Engkau tidak merasa takut, meski tak ada yang bisa menjelaskan apa yang sedang engkau rasakan. Yang hadir hanyalah ketenangan yang tidak berasal dari dalam pikiran, tetapi turun dari langit rahmat. Ketika engkau mulai menyadari hening ini, engkau akan melihat bahwa ia bukan sekadar perasaan. Ia adalah undangan. Undangan untuk kembali kepada dirimu sendiri, kepada fitrahmu, kepada Rabb-mu. Semua kegaduhan yang biasanya memenuhi batinmu tiba-tiba mereda, seolah Allah sendiri meredam gelombang yang selama ini membuatmu gelisah. Di saat seperti itu, engkau akan merasakan bahwa Hu tidak lagi perlu diucapkan. Ia hadir sebagai rasa, mengisi ruang batinmu dengan kedalaman yang sulit dijelaskan. Dalam rasa itu, engkau tidak sedang mencari Allah, engkau sedang disapa olehnya. Banyak orang takut ketika keheningan seperti ini datang, karena mereka tidak terbiasa merasakan sesuatu yang begitu lembut, namun begitu kuat. Mereka merasa seolah dunia berhenti, dan hanya menyisakan diri mereka sendiri. Namun bagi mereka yang telah mengenal zikir, keheningan ini adalah rumah. Ia adalah tempat di mana segala hal yang berat terasa ringan, segala pertanyaan menemukan jawabannya tanpa kata, dan segala keresahan larut dalam kedamaian yang tidak dapat dibeli oleh apapun di dunia ini. Bila engkau berani diam dan menerimanya, engkau akan menemukan bahwa keheningan ini adalah bukti cinta Allah yang tersembunyi. Pada akhirnya, detik-detik keheningan seperti inilah yang membentuk para arif, para pecinta Allah, para hamba yang mengenal Tuhannya lebih dalam dari sekadar lafaz dan ritual. Mereka tidak menghafal banyak teori, mereka mengalami kehadirannya. Mereka tidak sibuk mencari tanda-tanda di luar. Mereka menemukan tanda itu dalam dirinya sendiri. Dan tanda terbesar itu hadir dalam bentuk yang paling sederhana. Sebuah hening yang hidup, yang membisikkan satu nama yang tak terucap. Hu. Jika engkau mampu merasakannya, maka engkau telah menyentuh permukaan dari kedalaman makrifat yang sejati. Bab 5. Ketika Hu menyentuh hati dan membuka pintu kesadaran. Ada saat dalam perjalanan batin ketika hati tiba-tiba terasa lapang, seolah ada tirai yang tersingkap tanpa pernah engkau ketahui bahwa tirai itu sebelumnya menutupi pandanganmu. Pada saat itu, engkau merasakan sesuatu yang sulit dijelaskan. Bukan gembira, bukan sedih, bukan haru, tetapi sebuah kedalaman yang lembut.
Inilah saat ketika Hu menyentuh hati, bukan sebagai lafaz, tetapi sebagai cahaya kesadaran. Sentuhan itu begitu halus, namun cukup kuat untuk membuatmu menyadari bahwa hidup memiliki dimensi yang selama ini tidak engkau lihat. Satu sentuhan halus itu cukup untuk mengubah arah perjalanan seseorang. Ketika hati disentuh oleh Hu, segala sesuatu yang dulu tampak penting perlahan kehilangan genggamannya. Keinginan yang berlebihan melemah, ambisi yang memberatkan hati mulai melebur, dan kecemasan yang lama dipupuk oleh pikiran perlahan menguap. Engkau tiba-tiba merasakan bahwa dunia ini luas, tetapi hatimu lebih luas dari itu. Engkau menyadari bahwa kebahagiaan sejati bukanlah apa yang engkau kejar, melainkan apa yang engkau rasakan ketika hatimu berada di sisi Tuhan. Dalam momen seperti ini, engkau seperti baru bangun dari tidur panjang, menyadari bahwa selama ini engkau hidup dalam mimpi yang penuh kebisingan. Sentuhan Hu pada hati bukan datang dari usaha keras, ia datang dari kesiapan. Allah menunggu momen ketika hati cukup lembut untuk menerima, cukup tenang untuk mendengar, cukup bersih untuk memahami, dan ketika momen itu tiba, rasa itu muncul begitu tiba-tiba, sehingga engkau tidak dapat mengabaikannya. Engkau merasa seolah ada sesuatu yang sangat dekat, tetapi tidak terlihat. Engkau merasakan bahwa ada kekuatan lembut yang sedang memperhatikanmu, membimbingmu tanpa engkau minta, menyentuhmu tanpa engkau tahu. Kesadaran ini tidak memerlukan bukti, karena ia dirasakan lebih kuat dari bukti apapun. Para arif berkata bahwa hati manusia memiliki pintu, dan pintu itu tidak bisa dibuka oleh manusia itu sendiri. Pintu itu hanya terbuka ketika Allah menghendakinya. Dan ketika pintu itu terbuka, engkau tidak akan melihat apapun dengan mata, tetapi engkau akan melihat segala sesuatu dengan hati yang berbeda. Dunia tidak berubah, tetapi caramu melihat dunia berubah total. Orang yang dulu engkau anggap masalah, kini engkau lihat sebagai bagian dari jalanmu. Peristiwa yang dulu tampak buruk, kini engkau pahami sebagai cara Allah menghaluskan jiwamu. Ketika hati terbuka, engkau tidak hanya melihat realitas, engkau melihat hikmah di balik realitas. Sentuhan Hu pada hati adalah permulaan dari perjalanan makrifat yang sesungguhnya. Ia bukan akhir, melainkan awal dari pemahaman yang lebih dalam. Jika engkau menjaganya, merawatnya, dan tidak mengotorinya dengan keluh kesah yang berlebihan, sentuhan itu akan berubah menjadi cahaya. Dan cahaya itu perlahan membimbingmu menuju kedekatan yang tidak dapat dijelaskan, hanya dapat dirasakan. Kedekatan yang membuat setiap napas menjadi ibadah, setiap diam menjadi zikir, dan setiap langkah menjadi perjalanan menuju Allah. Bila engkau telah merasakan ini, maka engkau sedang berjalan di atas jalan yang tidak tampak, jalan yang dituntun oleh satu nama yang terus bergema di kedalaman dirimu. Hu. Bab 6. Hu dan cahaya yang membawa jiwa kepada keikhlasan. Ada saat dalam perjalanan seorang hamba, ketika ia mulai memahami bahwa segala gerak, segala pilihan, dan segala hasil bukanlah berasal dari dirinya. Pemahaman ini tidak lahir dari logika atau pembelajaran panjang, tetapi dari cahaya halus yang diturunkan Allah ke dalam hatinya. Cahaya itu datang tanpa suara, tanpa tanda, namun ketika ia hadir, engkau akan merasakannya seperti air yang menyejukkan jiwa yang letih. Itulah cahaya Hu, cahaya yang mengalir lembut dan memurnikan niat seseorang tanpa ia sadari. Kehadiran cahaya ini membuat engkau mulai melihat bahwa apapun yang engkau lakukan hanyalah peran, dan Allah lah sang penggerak segala peran. Ketika cahaya ini menyinari hati, keikhlasan bukan lagi sesuatu yang harus dipaksakan. Ia hadir dengan sendirinya, mengalir seperti sungai yang menemukan jalur alami. Engkau tidak lagi menginginkan pujian atas kebaikanmu, tidak lagi takut pada celaan atas kekuranganmu. Engkau menjadi lebih lembut, lebih teduh, lebih tenang, bukan karena engkau berusaha menjadi demikian, tetapi karena cahaya itu menenangkan segala gelombang dalam dirimu. Apa yang dulu terasa rumit menjadi sederhana, apa yang dulu terasa berat menjadi ringan. Dan pada titik itu, engkau mulai mengerti makna hakiki dari berserah diri. Cahaya Hu mengajarkan hamba bahwa keikhlasan bukan berarti tidak menginginkan apapun, tetapi menyadari bahwa segala yang ada terjadi oleh kehendaknya. Dengan kesadaran itu, engkau tidak lagi terikat pada hasil,
tidak lagi tenggelam dalam ketakutan akan masa depan, tidak lagi dikuasai penyesalan akan masa lalu. Engkau hidup dalam kehadiran, dalam detik yang Allah berikan. Engkau mulai memahami bahwa apapun yang Allah ambil darimu, Ia ambil karena sayang. Apapun yang Ia berikan, Ia beri karena tahu bahwa itulah yang engkau butuhkan. Keikhlasan seperti ini bukan pasrah yang lemah, tetapi pasrah yang penuh pengertian. Ketika seorang hamba berada dalam keadaan ini, dunia luar bisa saja tetap sama, tetapi dunia batinnya berubah total. Kegaduhan tetap berdenting, masalah tetap datang, kesulitan tetap ada. Namun semuanya tidak lagi menguasai hatinya seperti dulu. Engkau merasakan seolah ada ruang jernih di dalam dadamu. Ruang yang tidak tersentuh oleh hiruk-pikuk dunia. Di ruang itu, engkau hanya mendengar satu suara lembut yang selalu hadir. Aku bersamamu. Dan suara itu tidak diucapkan oleh lidah, tetapi oleh kesadaran ilahi yang bersemayam dalam dirimu. Disinilah seorang hamba mulai memahami bahwa jalan menuju Allah bukanlah tentang banyaknya amal atau panjangnya ibadah, melainkan tentang kejernihan hati yang mampu menerima cahayanya. Semakin hati bersih, semakin cahaya itu menetap. Semakin engkau menjaga napasmu sebagai titipan, semakin hu terdengar sebagai panggilan. Dan semakin engkau ikhlas dalam menjalani hidup, semakin engkau merasakan kehadiran Allah dalam setiap detik perjalananmu. Inilah keindahan sejati dari makrifat. Ketika engkau tidak lagi sekadar menyebut namanya, tetapi hidup di bawah cahayanya, dengan lembut, dengan tenang, dan dengan keyakinan penuh bahwa dialah satu-satunya tujuan. Bab 7, Hu dan Kebeningan, jiwa yang mengungkap siapa dirimu sebenarnya. Ada tahap dalam perjalanan ruhani ketika seorang hamba tidak lagi sibuk mencari sesuatu di luar dirinya. Pada tahap ini, ia mulai memandang ke dalam dan menemukan bahwa di balik segala rasa takut, ambisi, dan kegelisahan, ada inti yang sangat bening. Inti yang tidak pernah berubah meski dunia terus bergerak. Inti itu adalah fitrah, cahaya pertama yang Allah tiupkan ketika ruh diciptakan. Dan pada inti itulah gemahu bersemayam, mengajakmu mengenali siapa dirimu sebelum dunia membentukmu menjadi apapun. Di dalam kebeningan itu engkau akan merasakan bahwa segala yang menempel padamu, gelar, masalah, keinginan, bukanlah dirimu. Dirimu yang sejati jauh lebih sederhana, jauh lebih jernih. Ketika kebeningan mulai muncul, engkau tidak lagi mudah diguncang oleh hal-hal yang dulu membuatmu terluka. Kata orang lain tidak lagi merobek hatimu, kegagalan tidak lagi menenggelamkanmu, dan kecemasan tidak lagi mengikatmu. Bukan karena engkau menjadi kuat dari dirimu sendiri, tetapi karena engkau mulai melihat bahwa semua itu hanyalah gelombang kecil di permukaan hati. Sedangkan di kedalaman, engkau telah menemukan ketenangan yang tidak bisa diganggu oleh apapun. Dalam ketenangan itu, Hu terdengar sebagai denyut yang mengingatkanmu bahwa engkau diciptakan bukan untuk tenggelam dalam dunia, tetapi untuk kembali kepada Dia yang memberimu kehidupan. Pada titik ini, hamba mulai mengerti bahwa perjalanan spiritual bukanlah proses menjadi seseorang yang baru, melainkan kembali kepada siapa dirinya sebenarnya. Dunia mengajari kita untuk menjadi banyak hal, kuat, berprestasi, dikenal, dihargai. Namun Hu mengajarkan kita untuk menjadi satu hal, kembali menjadi hamba. Hamba yang tidak dibentuk oleh pujian atau dirobohkan oleh celaan. Hamba yang hidup dengan hati yang ringan, karena ia tahu bahwa ia tidak memiliki apapun selain yang Allah titipkan. Kebeningan seperti ini membuat langkahmu lebih pelan tetapi lebih dalam, membuat pikiranmu lebih tenang tetapi lebih tajam, membuat hidupmu lebih sederhana tetapi lebih berarti. Kemurnian jiwa bukan berarti engkau tidak lagi punya masalah. Masalah akan tetap datang, seperti angin yang tak pernah berhenti bertiup, tetapi cara engkau memandangnya berubah. Engkau melihat masalah sebagai gelombang yang lewat, bukan sebagai badai yang menghancurkan. Engkau melihat cobaan sebagai surat cinta yang dikirimkan Allah untuk menguatkanmu. Engkau melihat setiap rasa sakit sebagai cara Allah menghapuskan sifat-sifat lama yang tidak lagi sesuai dengan perjalananmu. Pada saat seperti ini, engkau mulai memahami bahwa setiap hal yang terjadi dalam hidupmu, bahkan yang paling pahit, sebenarnya sedang menuntunmu menuju dirimu sendiri. Dirimu yang dibenarkan oleh cahaya Hu.
Ketika jiwa telah bening, engkau akan merasakan hubungan yang lebih dalam dengan Allah. Hubungan yang tidak bergantung pada kata-kata, tidak bergantung pada ritual, dan tidak bergantung pada suasana tertentu. Engkau menyadari bahwa setiap langkahmu, setiap diam, setiap napas adalah ruang bertemunya hamba dan Tuhannya. Dan di ruang itu, engkau hanya mendengar satu kebenaran, bahwa engkau tidak pernah sendirian, tidak pernah hilang, tidak pernah terabaikan. Engkau selalu berada dalam genggamannya, dan selama engkau menjaga kebeningan itu, Gemahu akan terus membimbingmu, seperti cahaya yang menuntun seorang musafir di tengah gelapnya malam, lembut, pasti, dan tak pernah padam. Bab 8. Hu dan kehadiran Tuhan dalam setiap napasmu. Dalam tahap ini, seorang hamba mulai menyadari bahwa kehadiran Allah bukanlah sesuatu yang harus dikejar dengan perjuangan yang melelahkan. Ia bukan tujuan yang jauh, bukan titik yang hanya bisa dicapai oleh mereka yang sempurna ibadahnya atau suci hatinya. Kehadiran Allah justru sangat dekat, lebih dekat daripada bayanganmu sendiri, lebih dekat daripada degup jantungmu, bahkan lebih dekat daripada napas yang keluar masuk tanpa engkau sadari. Hu menjadi jembatan yang menghubungkan kesadaranmu dengan kedekatan itu. Setiap kali engkau mengucapkannya, seakan engkau mengetuk pintu yang tidak pernah tertutup. Dan setiap ketukan itu sebenarnya bukan panggilanmu kepada Allah, tetapi panggilan Allah agar engkau kembali mengingatnya. Ketika engkau membiasakan diri mendengar Hu di dalam batinmu, perlahan-lahan perhatianmu mulai berubah. Hal-hal yang dulu tampak besar, kekecewaan, persaingan, rasa ingin diakui, rasa takut gagal, mulai kehilangan kekuatannya. Bukan karena dunia berubah, tetapi karena cara engkau memandangnya menjadi lebih luas, lebih tenang, lebih dewasa secara ruhani. Kehadiran Allah dalam dirimu menjadikan hati lebih lapang untuk menerima, lebih lembut untuk memaafkan, dan lebih kuat untuk bertahan. Di momen seperti ini, engkau merasakan bahwa hidup bukan lagi sekadar rangkaian peristiwa, melainkan rangkaian pengajaran yang Allah susun dengan penuh kasih. Dengan kebiasaan menyebut Hu dalam hati, engkau akan merasakan bahwa setiap napas memiliki makna. Tarikan napas adalah penerimaan, hembusan napas adalah penyerahan. Setiap kali engkau menarik napas, Allah memasukkan kehidupan baru ke dalam dirimu. Setiap kali engkau melepaskannya, Allah mengajakmu untuk meninggalkan apapun yang tidak perlu engkau bawa lagi. Beban, kesedihan, penyesalan, dan masa lalu yang tidak lagi memiliki tempat. Engkau mulai melihat bahwa napas bukan sekadar mekanisme biologis, melainkan ayat yang bergerak, tanda yang hidup, yang terus mengingatkanmu bahwa engkau dijaga setiap saat. Pada titik ini, hamba mulai memahami makna sejati dari tawakal. Tawakal bukan berarti menyerah pasrah tanpa usaha, bukan pula sekadar kalimat yang diucapkan ketika sedang gelisah. Tawakal adalah kesadaran bahwa engkau berusaha karena diperintahkan, dan hasilnya engkau terima karena Allah yang menentukan. Ketika tawakal bertemu dengan kesadaran Hu, engkau tidak lagi takut melangkah, karena engkau yakin setiap langkah ditemani. Tidak lagi takut kehilangan, karena apapun yang pergi akan diganti dengan sesuatu yang lebih tepat. Tidak lagi takut sendiri, karena Allah selalu menjadi tempat kembali, bahkan ketika dunia tidak menawarkan ruang. Dan ketika engkau hidup dengan kesadaran bahwa Allah hadir dalam setiap napasmu, engkau akan merasakan ketenangan yang tidak bisa dicuri oleh keadaan apapun. Engkau tidak perlu mencari tanda-tanda kebesaran Allah di luar, karena tanda itu hidup di dalam dirimu. Hu menjadi cahaya yang menuntunmu, bukan hanya menuju jalan spiritual, tetapi menuju cara hidup yang lebih lembut, lebih bijaksana, lebih damai. Engkau mulai merasakan bahwa hidup bukanlah perjalanan menuju Allah, tetapi perjalanan bersama Allah. Napasmu adalah saksinya, batinmu adalah tempatnya, dan dirimu adalah hamba yang selalu dituntun dengan kasih yang tak bertepi. Bab 9. Hu sebagai cahaya yang membimbing di antara gelap dan terang. Ada masa dalam perjalanan seorang hamba ketika kegelapan tampak lebih dekat daripada cahaya. Bukan karena Allah menjauhinya, tetapi karena hati sedang melalui fase pendalaman, penyaringan, dan pelepasan. Fase ini seringkali disebut sebagai malam ruhani,
ketika seseorang merasa tidak lagi merasakan manisnya ibadah, tidak menemukan kenyamanan dalam doa, dan bahkan merasa asing terhadap dirinya sendiri. Di saat seperti ini, banyak hamba merasa tersesat, seolah mereka bergerak tanpa arah. Namun justru dalam kegelapan inilah Hu tampil sebagai cahaya yang tidak menyilaukan mata, tetapi menerangi bagian terdalam dari jiwa. Cahaya Hu bukan kilatan yang memecah malam secara tiba-tiba. Ia muncul perlahan, hampir tak terlihat, namun engkau dapat merasakannya seperti kehangatan yang mengalir dari dalam dada. Cahaya ini tidak memaksa engkau untuk berdiri saat engkau lelah, tidak menuntut engkau untuk kuat ketika engkau rapuh. Ia bekerja dengan cara yang sangat lembut, seolah ingin mengatakan bahwa Allah tidak pernah meninggalkanmu meski engkau merasa jauh. Ketika engkau tiba-tiba menenangkan diri di tengah keresahanmu, ketika engkau menemukan harapan meski tanpa alasan, ketika engkau tetap ingin mendekat meski hatimu terasa kering, itulah cahaya Hu sedang bekerja. Kegelapan bagi para arif bukanlah hukuman. Ia adalah ruang pertemuan antara hamba dan Tuhannya, ruang di mana segala topeng yang biasanya menutupi hati mulai runtuh. Dalam gelap, engkau tidak punya pencitraan, tidak punya kebanggaan, tidak punya alasan untuk berpura-pura suci. Yang tersisa hanyalah dirimu yang paling jujur, dan justru kejujuran itu yang menjadi pintu masuk bagi cahaya Hu. Disinilah engkau mulai memahami bahwa Allah tidak menyukai hamba yang sempurna. Allah menyukai hamba yang kembali kepadanya meski penuh kekurangan. Ketika cahaya Hu mulai meresapi ruang batinmu, perlahan-lahan engkau menyadari bahwa segala kegelapan memiliki makna. Bukan untuk melemahkanmu, tetapi untuk mengosongkan ruang agar cahaya Tuhan dapat masuk lebih banyak. Engkau mulai melihat bahwa setiap luka membentuk kedewasaan, setiap kegagalan mengajarkan kedalaman, dan setiap kejatuhan ternyata mendorongmu untuk bersandar lebih kuat kepada Yang Maha Mencukupi. Pada titik ini, engkau memahami makna sejati dari firman-Nya, bahwa Allah bersama orang-orang yang sabar, bukan hanya menyertai, tetapi membimbing dari dalam dengan cahaya yang tidak pernah padam. Dan ketika akhirnya engkau kembali melihat terang setelah melewati malam yang panjang, engkau akan menyadari sesuatu yang sangat berharga. Ternyata Hu telah menemani perjalanan itu sejak awal. Cahaya itu tidak hanya membimbingmu keluar dari gelap, tetapi juga mengubah cara engkau memandang hidup. Engkau melihat bahwa hidup bukan musuh yang harus ditaklukkan, tetapi guru yang harus dipahami. Dan kini, engkau berjalan dengan pengetahuan bahwa apapun yang terjadi, cahaya itu akan terus menyala, membimbingmu, memelukmu, dan mengajarkanmu bahwa Allah selalu hadir dalam setiap keadaan. Dengan Hu, gelap bukan lagi ancaman. Ia menjadi sahabat yang mengantarkanmu menuju makrifat yang lebih dalam. Bab 10, Hu sebagai puncak kepulangan seorang hamba. Pada akhirnya, setiap perjalanan ruhani akan membawa seorang hamba menuju satu titik yang sama, kepulangan. Bukan kepulangan fisik, bukan pula kematian dalam arti jasad, tetapi kepulangan batin, kepulangan menuju Allah dalam keadaan sadar, hadir dan mengenal. Dalam tahap ini, Hu tidak lagi menjadi sesuatu yang engkau ucapkan atau renungkan. Ia berubah menjadi keadaan, menjadi nafas batin, menjadi getaran halus yang menyelimuti seluruh dirimu tanpa engkau harus mengingatnya. Hu hadir sebagai bukti bahwa hatimu telah kembali menemukan arah yang selama ini hilang dalam riuhnya dunia. Inilah puncak perjalanan ketika engkau tidak lagi mencari karena engkau telah menjadi saksi atas kehadiran yang dicari. Pada fase kepulangan ini, seorang hamba mulai memandang dunia dengan cara yang sangat berbeda. Tidak ada lagi pertempuran batin yang dulu selalu muncul, tidak ada lagi ketakutan akan masa depan, dan tidak ada lagi penyesalan yang membayangi masa lalu. Bukan karena hidup menjadi mudah, tetapi karena engkau telah merasakan bahwa seluruh perjalanan ini, baik susah maupun senang, semuanya adalah bagian dari pendidikan ilahi yang begitu lembut. Dalam setiap kejadian engkau melihat tanda-tandanya. Dalam setiap manusia engkau melihat ciptaannya. Dalam setiap hembusan napas engkau mendengar panggilan Hu yang menyatu dengan hatimu. Dan pada saat itu engkau mengerti bahwa Allah tidak pernah jauh, hanya kesadaranmu yang dulu tertutup. Kepulangan seorang hamba bukan berarti ia menjadi suci atau bebas dari kesalahan. Justru sebaliknya,
ia menjadi lebih sadar bahwa dirinya penuh kekurangan, namun kekurangan itu tidak lagi menakutkannya. Ia menyadari bahwa rahmat Allah jauh lebih besar daripada dosa-dosa manusia, dan kasih Tuhan jauh lebih luas daripada segala keterbatasan hamba. Kesadaran ini membuatnya berjalan dengan rendah hati, berbicara dengan lembut, dan bersikap dengan penuh belas kasih. Ia bukan lagi seseorang yang menganggap dirinya lebih tahu tentang Tuhan, tetapi seseorang yang merasa kecil di hadapannya, namun dirangkul sepenuhnya oleh cintanya. Hu menjadi pakaian batin yang ia kenakan, menjadi cahaya yang menuntunnya dalam setiap langkah. Ketika seorang hamba telah mencapai titik ini, ia tidak lagi menunggu keajaiban dari luar. Ia mulai menyadari bahwa keajaiban terbesar adalah perubahan yang Allah letakkan dalam hatinya. Ia menemukan bahwa makrifat bukanlah ilmu yang harus dikumpulkan, tetapi cahaya yang harus disambut. Ia menemukan bahwa ketenangan bukan berasal dari situasi hidup yang sempurna, tetapi dari kerelaan untuk menerima kehendak Allah apa adanya. Dan ia menemukan bahwa kedekatan dengan Allah tidak harus disertai pengalaman luar biasa, tetapi hadir dalam kesederhanaan, dalam zikir yang tenang, dalam napas yang tertata, dalam hati yang luluh, dan yakin bahwa ia dijaga setiap saat. Dan pada akhirnya, puncak kepulangan seorang hamba adalah ketika ia menyadari bahwa segala sesuatu kembali kepada Allah. Bukan sebagai ancaman, tetapi sebagai berita gembira. Hu menjadi saksi atas perjalanan panjangmu, dari kegelisahan menuju kedamaian, dari pencarian menuju penemuan, dari ketidakpastian menuju kepasrahan yang indah. Engkau mulai memahami bahwa seluruh hidupmu hanyalah perjalanan menuju Dia yang tidak pernah pergi. Dan ketika engkau menyadari itu, engkau pun tersenyum, karena ternyata sejak awal engkau tidak pernah sendirian. Hu telah menjadi penuntunmu, penyaksimu, dan akhirnya menjadi tanda bahwa engkau telah kembali kepada Tuhanmu dengan hati yang lebih tenang, lebih lembut, dan lebih mengenalnya daripada sebelumnya. Jika hatimu tersentuh malam ini, itu bukan karena kata-kataku, tapi karena Allah sedang memanggilmu kembali. Jangan berhenti di sini, teruskan perjalanan ini, sampai kita bertemu lagi pada cahaya berikutnya. Subhanallah, semoga Hu selalu membersamai setiap napasmu.